sudah direncanakan, sudah diagendakan pertemuan PSP Angkatan 1 Kota Bima dan Probolinggo masa transisi untuk diserahkan ke kabupaten masing-masing, dan ini perlu pendampingan lagi. Dan ini kami sampaikan untuk PSP Angkatan 1 memang akan berakhir tahun ini. Nah, untuk PSP kedua dan tiga masih bisa lanjutkan. Anggarannya tahun 2015 sudah disediakan. Wow. Kalau ini Baik, sudah Pak berbicara anggaran, bagaimana saya dengar? gimana? Walaupun ini tahun politik ya, Yes. tapi insya Allah anggarannya sudah disediakan. Oke. Ada kaitannya dengan politik ya. Oke, berarti tindak lanjut masih terus ya Pak ya, mendampingi bimbing masih terus, tapi harus tetap positif dan berimpact baik maksudnya ya Pak ya buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak Kepala BPP NTB, Bapak Dr. Hans PMS. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat gambaran terang benderang dari Pak Kepala. Sekarang akan diperkuat lagi dengan narasumber kita yang kedua. Cap cicuk kayaknya Pak Junaidi dulu ya. Saya izin dulu, Pak Junaidi sudah siap saya Pak? Oke. Sebelum Pak Ahmad Junaidi PhD menampilkan beberapa slide, saya mau bacakan dulu CV-nya, walaupun kayaknya udah ada di CV slide-nya ya. Tapi Pak Junaidi ini asli orang Lombok Tengah asli yang sudah melanglang buana, ya pasti nanti bisa jadi bahan refleksi gimana ya kita sebagai guru atau kita sebagai sekolah, kepala sekolah bisa menentukan teman-teman atau murid-murid yang kritis dan sukses seperti Pak Junaidi dan juga pastinya seperti Pak Firdaus. Boleh nanti kita gali kembali. Sebelumnya saya membacakan dulu CV-nya Pak Ahmad Junaidi. Beliau adalah menyelesaikan Master of Arts in Applied Linguistics di Australia, Flinders, Adelaide University. Terus S3-nya juga di Monash University, kebetulan tetanggaan kita ya, tetanggaan apartemen. Terus S1-nya, saya lupa malu Pak, S1-nya bahasa Inggris UNRA, ya. Apakah Pak Dr. Supri dosen Pak Jun bukan? Oh jelas, dosennya sesama gondrong harus saling. Ya, oke. Beliau banyak iya Pak. Beliau banyak sekali berbicara working experience. Yang paling sama adalah beliau merupakan founder dan director dari Jagat Lestari Foundation. Yaitu kita bicara pekerjaan volunteer atau sukarelawan, tapi di bidang pendidikan. Nanti kita bisa gali lagi Bapak Ibu. Tentunya beliau juga dosen dan masih banyak lagi deh, nanti kita ajak beliau bercerita tersendiri. Berarti izin untuk sampaikan slide-nya. Saya untuk Pak Dr. Firdaus, Bapak terima kasih, dan Ibu sudah terima kasih sudah mengundang saya. Selamat Hari Guru semuanya. Izinkan saya berdiri untuk menjelaskan apa yang akan ingin saya sampaikan dari dalam hati saya tentang pendidikan di Nusa Tenggara Barat ini dan secara umum di nasional. Ada sedikit mungkin yang sebelah sini mungkin tidak terlihat, tapi judulnya adalah apakah kurikulum baru penerang dalam gelap. Kesannya adalah sebelum kurikulum ini kita berada dalam kegelapan. Kemudian datanglah kurikulum baru yang punya branding penerang dalam gelap. Dan apakah itu benar? Multifaktor implementasi kurikulum ini adalah hasil dari refleksi saya. Kalau kita lanjutkan, ini profil saya sedikit. Saya melakukan tesis S2 saya tentang analisa penerapan kurikulum di perguruan tinggi di University of Adelaide. Kemudian melakukan tesis S3 tentang penggunaan teori pendidikan dalam praktik K13 di Monash University. Kemudian ada pengalaman melihat bagaimana kurikulum itu dilaksanakan dalam sistem pendidikan Australia. Kemudian saya punya pengalaman mengajar di sekolah dan bekerja dan guru di daerah-daerah terpencil, karena memang dari yayasan kita melakukan semacam kerjasama di pelatihan. Kemudian kita melihat bagaimana kita mengajarkan bahasa asing sekaligus literasi di sekolah-sekolah, misalnya di Serage di Lombok Tengah. Kemudian saya dosen di FKP Unerang, membimbing PPL dan PLP. Sekarang namanya sedikit bertemu dengan kemudian bertemu dengan Bapak Ibu guru dan kemudian melihat bagaimana sekolah itu menjalankan
prosesnya dan proses-proses perubahan dari kurikulum menuju kurikulum. Dan saya juga punya pengalaman mempresentasikan tentang pendidikan kritis di 6 negara: Vietnam, Filipina, Indonesia, Australia, Amerika, sehingga saya bisa membandingkan bagaimana respon para insan pendidikan di negara-negara tersebut dengan konsep-konsep pendidikan di Indonesia. Dan sebelum kurikulum merdeka dicanangkan, kebetulan tahun 2021 menulis tentang kurikulum mandiri waktu itu, dan kemudian mengusulkan apa seharusnya kurikulum setelah pandemi. Dan ternyata kemudian kurikulum merdeka itu dicanangkan. Saya tidak mengklaim bahwa itu adalah sebuah hal yang sama, tapi pas banget gitu. Kemudian dari artikel itu kemudian menjadi sebuah kebijakan. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya bercerita seperti ini? Karena saya ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bergerak menuju motif yang sama. Ada yang mendorong kita untuk berada di mana kita berdiri sekarang. Saya berasal dari Lombok Tengah. Bapak saya sampai hari ini tidak bisa membaca. Kemudian ibu saya belajar baca tulis dari program pemberantasan buta aksara. Kemudian saya lulus barengan dengan ibu saya lulus pemberantasan buta aksara, saya lulus S1 karena program pada saat itu. Nah, boleh lanjut sedikit? Boleh lanjut? The next slide-nya. Ya, saya dari SMA udah cita-cita jadi guru di SMA 1 Praia. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu guru dari SMA 1 Praia. Ya. Nah, ini saya dari cita-cita saya dari guru dulu sejak SMA itu alhamdulillah terwujud ya, walaupun sekarang jalurnya dosen. Dan semoga terus terpupuk semangat pendidikan untuk NTB. Ini adalah ketika saya memberikan ini ada wawancara tentang peningkatan kualitas pendidikan. Ini dari salah satu TV Asia Tenggara yang betul berbahasa Inggris di situ, dan kemudian intinya adalah semangat itu selalu terbangun gitu. Dan memang dari pengalaman secara pribadi juga di keluarga, sehingga kemudian sampai hari ini alhamdulillah bisa berdiri di depan Bapak Ibu guru semua bercerita. Sedikit lanjut, saya cepat-cepat saja di sini karena sepertinya harus sedikit. Indonesia itu tidak pernah kekurangan kata-kata manis tentang kurikulumnya Bapak Ibu. Tidak pernah kekurangan kata manis dari tahun 47. Kita lihat lanjut. Kurikulum baru selalu menceritakan bahwa dirinya adalah penerang dalam kegelapan dari masa kurikulum sebelumnya. Jadi nanti kita lihat bagi apa buktinya. Coba lanjutkan. Kurikulum pendidikan kita itu dari dulu pernah ada kata moral, karakter, siswa aktif, keterampilan, pengetahuan, semua sudah ada dari dulu. Kata-kata ini sama dengan yang diucapkan oleh guru-guru bangsa seperti konsep pendidikan Tan Malaka, ya, dari tahun 1930-an itu sudah bilang bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan dan memperhalus perasaan. Sudah ada sejak itu. Dan karakter dalam kurikulum mereka bukan hal yang baru, selalu ada dalam setiap itu. Lanjut. Nah, misalnya di sini tahun 47 itu udah ada kata watak, kecerdasan, perilaku. Tahun 50 sudah ada emosi, keterampilan, jasmani, moral, kurikulum dan seterusnya aktif. 2004 cerdas, bijak, terampil. 2006 terjadi reformasi besar, tapi waktu itu kita masih rezim ujian nasional. Lanjut. 2013 muncul kata karakter lagi, pendekatan saintifik, ujian nasional harus menjelang 2021, dan kurikulum merdeka datang dengan profil pelajar Pancasila, kreativitas, kontekstualitas dan muatan lokal. Sekarang kita punya profil pelajar Pancasila. Kapan kita nggak pernah punya kata karakter, kata moral, kata aktif, selalu menjadikan pusat. Nah, selalu ada hal manis itu. Kita lanjutkan. Selalu ceritanya adalah bahwa kurikulum baru yang digusungnya adalah penerang dalam dua. Misalnya KTSP itu pengganti ideal dan sangat revolusioner dari KPK. Tapi di hadapan ke-13 KTSP dicitrakan sebagai sesuatu yang harus dirubah. Ini adalah mantra yang terus-menerus diucapkan
hal baru, inilah jalannya. Gitu. Apakah seperti itu? Kita lanjutkan. Ini cenderungnya nanti ketika kita berpikir seperti itu dianggap sebagai panasia. Panasia itu obat segala obat, ya. Kayak antalgin dan paracetamol. Ya, lanjut. Nah ini KBK udah bilang kayak gini nih, udah bagus banget bilangnya KBK. Bagi yang pernah mempelajari KBK, seperti ini gambarnya. Kita lanjutkan. Apa kata evaluasinya setelah KBK dilaksanakan? Lalu kata pemerintah di sini mengatakan bahwa terlalu syarat materi sehingga menyulitkan dan terlalu membebani siswa sehingga sering kurang bermakna bagi kehidupan siswa. Kenapa setelah dilaksanakan mau naik KTSP, KBK-nya malah dianggap padahal di dalam idenya itu sudah sangat wow. Kemudian ada KTSP yang mengatakan seperti ini hasil dari Diknas. Lanjut. Realitanya adalah penerapan kurikulum itu melibatkan keseluruhan aktor yang terlibat dalam aktivitas. Dan kalau kita melihat aktivitas, ini udah mau mulai masuk teorinya Bapak Ibu. Teori aktivitas itu harus punya tujuan dan kemudian terjadi dalam sistem yang dimediasi oleh kultur dan kemudian bersifat kolektif. Dan kita bisa melihat kolektivitas kita di sini ada kepala sekolah, pengawas, guru, dengan semua tujuan masing-masing. Nah, keberhasilan apapun yang kita lakukan di dalam pendidikan itu akan terjadi jika kita bisa mengatasi kontradiksi masalah yang terjadi antar saya sebagai guru misalnya dengan orang tua dengan kepala sekolah dengan murid dan elemen-elemen lain yang terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke selanjutnya. Lanjut. Ini 15 tahun masalahnya, kita lihat ya nomor 1. Belum semua tenaga pendidikan terutama guru memahami konsep KTSP yang benar. Anggap KTSP itu ganti dengan nama apapun, kurikulum. Masih nggak masalah ini? Masih. Nomor 2, guru belum terampil menyusun silabus sebagai blueprint pembelajaran. Masih nggak hasil laporan? Artinya 15 tahun dari nomor 1 sampai 10 Bapak Ibu masih ada. Karena memang sifat kita adalah akan selalu menemukan yang gelap dari apapun yang kita lakukan. Oke. Kita lanjutkan. Next. Kita lihat lanjut. Nah ini sedikit Bapak Ibu. Ini adalah terakhir slide saya. Saya ingin menunjukkan betapa kita hanya akan bisa berhasil jika kita melihat konsep atau elemen-elemen yang ada dalam pekerjaan kita. Sekarang Bapak Ibu, kita lepas dulu posisi kita sebagai pejabat, kita lihat diri kita sebagai guru. Jadi guru penggerak misalnya, saya taruh di sana sebagai subjek, kita adalah guru penggerak misalnya. Bapak Ibu, kita bergerak menuju motif kita. Motif kita apa? Saya yakin menjadi guru penggerak itu motifnya itu tidak pernah tunggal, karena saya yakin manusia juga sebagai dalam kehidupannya mengerjakan sesuatu motifnya tidak pernah tunggal. Bisa atas motif ekonomi, bisa atas motif ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan jalur yang lebih lancar menuju sebuah jabatan tertentu, bisa karena memang saya butuh kegiatan, saya ingin mempunyai sahabat-sahabat baru dan seterusnya. Jadi motif Bapak Ibu menjadi seorang guru, terutama guru penggerak ini tidak pernah tunggal. Jadi itu saya taruh di dalam elemen subjeknya. Beda dikit aja motif tersebut, mana yang primer. Misalnya Bapak Ibu, motif primer kita menjadi guru adalah untuk mendapatkan misalnya kompensasi finansial. Ketika kita mendapatkan itu, kalau itu adalah motif primer kita, maka kita akan mengabaikan apa yang kita lakukan asalkan sudah dapat yang itu. Jadi maksud saya adalah bukan berarti kemudian kita mencari uang kemudian kita abaikan kualitas. Tidak, saya bertanya mana yang primer, mana yang merupakan motif primer dari kegiatan kita. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sebelah sana, itu perangkat judulnya, pengetahuan tentang kurikulum. Kemudian di sana ada aturan kolektif dan norma, ini komunitas dan pembagian tugas. Intinya adalah semua hal ini mereka berinteraksi. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Bapak Ibu percaya dengan kurikulum Merdeka begitu besar, itu berada di aturan kolektif tempatnya, di aturan.
Tapi ketika misalnya nanti suatu hari, walaupun sebagai subjek Bapak Ibu sudah sangat percaya bahwa kurikulum Merdeka adalah yang terbaik, ketika aturan berubah, apakah kemudian aktivitas ini menjadi hal yang stabil? Saya yakin tidak. Contoh yang lain, Bapak Ibu sudah hebat banget, di atas itu fasilitas sudah ada, aturannya tidak berubah, semua mendukung, sudah dapat pelatihan, sudah dapat fasilitas, sudah dapat semuanya, dan siswa kita datang, ternyata siswa kita stunting, ya. Dan kita udah tahu hubungan antara stunting dengan kemampuan untuk intelektualitas itu. Nah, intinya adalah semua ini berkesinambungan, dan satu yang hasil studi dari ratusan studi yang pernah kita baca. Walaupun sekarang fasilitas papan yang jelek misalnya atau panas di ruangan dan lain-lain itu berpengaruh 16% dari proses pembelajaran, yang paling besar pengaruhnya adalah ketika murid kita mendapatkan guru yang hebat, dan semoga kita adalah salah satu